Halo semuanya, perkenalkan saya Jelsen Judita dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai gelombang mekanik dan saya akan melakukan 2 buah praktikum sederhana mengenai gelombang mekanik. Kita masuk ke materinya terlebih dahulu. Di sini untuk materi gelombang mekanik saya akan menjelaskan 4 hal, yaitu pengertian gelombang mekanik, jenis gelombang mekanik, sifat gelombang mekanik, dan juga besaran gelombang mekanik. Sedangkan untuk praktikum gelombang mekanik, kita masuk ke praktikum pertama, praktikum kedua, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk ke pengertian gelombang mekanik. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang merambat tanpa memindahkan partikel. Partikel hanya bergerak di sekitar titik keseimbangan. Gelombang mekanik adalah gelombang yang perlu medium untuk merambat. Contohnya yaitu gelombang cahaya, sinar X, dan gelombang radio. Di sini terbagi menjadi 2 jenis gelombang mekanik. Yang pertama ada gelombang mekanik berdasarkan arah getar terhadap arah rambatnya. Terdapat gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita bahas gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah getarnya. Kemudian yang kedua berdasarkan amplitudonya. Yang pertama ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Sedangkan gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah. Di sini ada contoh gambarnya. Berdasarkan arah getar terhadap arah rambatnya, terdapat gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita dapat melihat gambarnya di sini. Perbedaannya, untuk gelombang transversal dia seperti ini bentuknya. Terdapat satu bukit dan satu lembah untuk menyebutnya sebagai satu gelombang. Kemudian untuk gelombang longitudinal dia seperti bulat-bulat ini. Kemudian berdasarkan amplitudonya terdapat gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Dilihat di sini gambarnya. Kita masuk ke sifat gelombang mekanik. Yang pertama ada pemantulan gelombang, yaitu pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang tersebut. Yang kedua ada pembiasan gelombang, yaitu arah gelombang datang mengalami pembelokan karena melewati bidang batas 2 medium. Yang ketiga ada interferensi gelombang, yaitu perpaduan antara 2 gelombang atau lebih yang membentuk gelombang baru di suatu titik pada medium. Yang keempat ada difraksi gelombang, yaitu peristiwa menyebarnya gelombang yang disebabkan oleh adanya celah sempit. Kita dapat melihat gambarnya di sini untuk sifat-sifat gelombang mekanik. Untuk pemantulan gelombang, kita lihat di sini contohnya. Di sini ada bidang pantul. Ini merupakan arah gelombang datang. Kemudian dia terpantul. Ini merupakan arah gelombang pantulnya. Tentunya di sini ada garis normal dan juga ada sudut datang dan sudut pantulnya ini. Kemudian yang kedua ada pembiasan gelombang. Di sini ada bidang batas 2 mediumnya. Sinar datangnya dari sini. Kemudian dia akan mengalami pembiasan sehingga dia seperti belok atau patah ini, yang disebut dengan sinar biasnya. Kemudian untuk interferensi gelombang, kita lihat di sini, gelombang datang yang memantul karena ada menabrak sebuah medium. Kemudian dia memantul. Selanjutnya ada difraksi gelombang. Dapat dilihat contohnya di sini. Gelombang yang awalnya lurus seperti ini, dia akan mengalami seperti setengah lingkaran di sini yang menyebar gitu. Selanjutnya kita masuk ke besaran gelombang mekanik. Yang pertama ada panjang gelombang, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Selanjutnya ada periode gelombang, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Rumusnya itu ialah T besar sama dengan T kecil per N, atau T besar sama dengan 1 per F.
T besar ini ialah periode sama dengan T kecil, waktu dibagi dengan jumlah gelombangnya, atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Selanjutnya ada frekuensi gelombang, yaitu jumlah gelombang tiap sekon. Rumusnya itu ialah frekuensi sama dengan jumlah gelombang dibagikan dengan waktunya, atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon. Rumusnya itu V sama dengan lambda dibagi T besar, atau V sama dengan lambda dikali F. Di sini V cepat rambat gelombang sama dengan ini lambda dibagi dengan T besar, atau panjang gelombangnya dibagi dengan periodenya, atau V cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Selanjutnya ada simpangan, yaitu jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Dan terakhir ada amplitudo, yaitu jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Kita dapat lihat di sini besaran gelombang mekanik. Ini merupakan contoh dari gelombang. Kita dapat melihat di sini, ini adalah bukit, yang ini adalah lembah. Disebut gelombang karena terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian ini amplitudonya dan arah rambatnya ke samping. Kita masuk ke praktikumnya. Untuk praktikum pertama, kita menggunakan tali atau disebut dengan praktikum tali. Tujuan kita melakukan praktikum ini, siswa dapat mencari atau menghitung frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada tali, dan yang kedua adalah stik atau batang kayu juga bisa digunakan. Langkah kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum. Yang kedua, ikatlah salah satu ujung tali pada stik dan ujung tali satunya ditimpa menggunakan beban. Yang ketiga, peganglah stik dan goyangkan stik yang sudah diikat dengan tali tersebut. Dan yang keempat, hitunglah frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang pada gelombang yang dihasilkan dari praktikum tersebut. Kemudian kita akan melihat video praktikum saya untuk praktikum yang pertama ini. Nah, dari video tadi kita dapat mengetahui beberapa hal. Yang pertama ada panjang gelombangnya, yang kedua adalah waktunya, yang ketiga adalah jumlah gelombangnya. Kemudian kita mengetahuinya, maka kita masuk ke diketahui. L atau panjang gelombang panjang talinya sama dengan 275 cm, sama dengan 2,75 meter. Ini merupakan panjang tali yang saya gunakan. Selanjutnya ada T kecil ini atau disebut juga dengan waktu, sama dengan 0,8 sekon. Kemudian ada jumlah gelombangnya sama dengan 2 lambda. Kemudian yang ditanya, A. Frekuensi gelombang yang disimbolkan dengan F kecil, B. Periode gelombangnya disimbolkan dengan T besar, C. Panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda, D. Cepat rambat gelombang yang disimbolkan dengan V kecil. Kita jawab di sini. Untuk frekuensi gelombang yang A sama dengan frekuensi F sama dengan N per T, atau jumlah gelombang dibagi dengan waktu sama dengan 2 per 0,8. Didapatlah hasilnya yaitu 2,5 Hz. Kemudian untuk menjawab yang B, periode gelombang yang disimbolkan dengan T besar.
T sama dengan 1 per F atau 1 per frekuensi, sama dengan 1 per 2,5. F ini sudah kita dapatkan tadi, kita sudah mencari frekuensinya, jadi kita memasukkan angka dari frekuensi tersebut, 1 per 2,5 didapatlah 0,4 sekon. Selanjutnya yang C, kita mencari panjang gelombang atau lambdanya. N sama dengan L, atau jumlah gelombang sama dengan panjang talinya. 2 lambda sama dengan 2,75. Lambda atau panjang gelombangnya sama dengan 2,75 per 2. Lambda sama dengan 1,38 meter. Jadi didapatlah panjang gelombangnya ini ialah 1,38 meter. Kemudian untuk mencari yang D, cepat rambat gelombang yang disimbolkan dengan V kecil ini, V sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi, sama dengan 1,38 didapat dari panjang gelombang yang kita cari tadi, dikalikan dengan 2,5, sama dengan 3,45 meter per sekon. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum kedua, yaitu praktikum di permukaan air. Tujuan dari praktikum ini, siswa dapat mencari atau menghitung frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini ada 2, yaitu tali dan gabus. Kita masuk ke langkah kerjanya. Yang pertama, siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum. Yang kedua, ikatlah salah satu ujung tali pada gabus dan ujung tali satunya dipegang. Yang ketiga, alirkanlah gabus di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. Dan yang keempat, hitunglah frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang pada gelombang yang dihasilkan dari praktikum kedua ini. Oke, kita akan menyimak video praktikum kedua yang saya lakukan. Nah, dari video yang dapat teman-teman lihat tadi untuk praktikum kedua, kita dapat mengetahui beberapa hal. Yang pertama, panjang tali yang saya gunakan itu ialah 275 cm atau sama dengan 2,75 meter. Selanjutnya ada T kecil atau waktu yang diperlukan gabus ini dari titik awal ke titik akhirnya yaitu 5 sekon, dan N-nya jumlah gelombang yang dihasilkan yaitu 9 lambda. Oke, kita cari yang ditanya. Untuk yang A kita mencari frekuensi gelombang yang disimbolkan dengan F kecil. Yang B kita mencari periode gelombang yang disimbolkan dengan T besar. Yang C kita mencari panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda.
Dan yang D, kita mencari cepat rambat gelombangnya yang disimbolkan dengan V kecil. Dijawab. Untuk menjawab pertanyaan A atau frekuensi gelombang yang disimbolkan dengan F kecil ini, kita menggunakan rumus F sama dengan N per T, atau jumlah gelombang dibagi dengan waktu, sama dengan 9/5. Didapatlah frekuensi gelombangnya itu ialah 1,8 Hz. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang B, yaitu periode gelombangnya yang disimbolkan dengan T besar ini, T sama dengan 1/F, sama dengan 1/1,8. 1,8 didapat dari frekuensi yang kita cari tadi, sama dengan 0,56 sekon. Kemudian pertanyaan ketiga, kita mencari panjang gelombangnya atau lambda. Rumus yang digunakan itu ialah N sama dengan L, atau jumlah gelombang sama dengan panjang talinya. Kita dapat 9 lambda sama dengan 2,75. Maka lambdanya sama dengan 2,75/9. Maka lambdanya ini sama dengan 0,31 meter. Didapatlah panjang gelombangnya yaitu 0,31 meter. Kemudian yang D, cepat rambat gelombang, disimbolkan dengan V kecil. Rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi, sama dengan 0,31 dikalikan dengan 1,8, didapatlah 0,56 meter per sekon. Maka cepat rambat gelombang untuk praktikum kedua ini ialah 0,56 meter per sekon. Kita masuk ke akhirnya, yaitu kesimpulan. Untuk praktikum pertama, kita menyimpulkan beberapa hal. Saya dapat mengetahui dan mendapatkan variabel-variabel, yaitu terdiri dari frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang dalam gelombang mekanik dari praktikum pertama, yaitu menggunakan tali dan stik. Kemudian, saya dapat mendapatkan pembuktian nyata dari materi gelombang mekanik melalui praktikum pertama menggunakan tali dan stik ini. Untuk praktikum kedua, saya dapat mengetahui dan mendapatkan variabel-variabel yang terdiri dari frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang dalam gelombang mekanik dari praktikum menggunakan tali dan gabus pada praktikum kedua. Kemudian saya dapat mendapatkan pembuktian nyata dari materi gelombang mekanik melalui praktikum menggunakan tali dan gabus di praktikum kedua. Baiklah, sekian dulu materi dan juga praktikum sederhana yang dapat saya lakukan untuk materi gelombang mekanik. Semoga apa yang saya bahas kali ini dapat membantu teman-teman semua dalam mencari untuk pembuktian nyata gelombang mekanik di bab ini. Sekian dan terima kasih.